Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap Irjen Teddy Minahasa. Irjen Teddy tersangkut kasus narkoba di tengah pemanggilan pejabat kepolisian oleh Presiden ke Istana Negara pertengahan Oktober lalu. Total ada 9 jaksa peneliti yang ditunjuk Kejati DKI untuk menangani kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa. Penetapan tersangka Irjen Teddy Minahasa dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara. Kasus ini bermula dari penangkapan warga sipil oleh Polres Jakarta Pusat. Teddy ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya sejak 24 Oktober lalu untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, Teddy menjalani penempatan khusus atau patsus, dan selain Teddy Minahasa, ada 4 polisi lain yang juga jadi tersangka. 2 berpangkat Aibda, 1 komisaris polisi, dan 1 lainnya berpangkat AKBP. Perkembangan terkini soal kasus narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Polda Metro Jaya. Gracia, sejauh ini bagaimana perkembangan kasus yang menjerat Irjen Teddy Minahasa dan juga terkait sidang etiknya? Apakah sudah ada informasi? Informasinya Paskalis dan juga saudara bahwa berkas perkara milik tersangka Irjen Teddy Minahasa saat ini sedang diproses atau sedang dikerjakan oleh tim penyidik dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya sebelum diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, saudara. Nah, kemudian berkas perkara apa saja isinya yang harus dilengkapi oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya, diantaranya adalah jilitan berkas acara penyelidikan, kemudian ada beberapa lampiran surat-surat yang ini juga perlu dilengkapi. Di antaranya adalah surat gugatan atau surat permohonan, kemudian surat kuasa, dan juga penetapan majelis hakim dan juga penunjukan panitera pengganti, yang dimana isi dari berkas perkara ini yang perlu dilengkapi oleh tim penyidik sebelum diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Negeri DKI Jakarta, saudara. Nah, sebelumnya bahwa tim penyidik Polda Metro Jaya ini sudah memberikan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Tinggi Negeri DKI Jakarta. Artinya bahwa dengan diberikan SPDP ini, bahwa tim penyidik harus melengkapi seluruh berkas perkara ini, kemudian artinya bahwa penyidik kejaksaan harus memantau jalannya proses penyidikan ini agar berjalan dengan baik, saudara. Nah, kemudian informasi lainnya bahwa Irjen Teddy Minahasa sebelumnya tanggal 24 Oktober 2022 sudah ditahan di Polda Metro Jaya, yang ini penahanannya akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Nah, sebelumnya bahwa Irjen Teddy Minahasa ini ditahan di Patsus atau di tempat khusus di Divpropam Polri di Mabes Polri, saudara. Nah, kemudian apa saja yang dilakukan oleh tim penyidik selama 20 hari ini? Yang pertama adalah tentu penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Irjen Teddy Minahasa selama 20 hari gunanya untuk melengkapi seluruh berkas-berkas perkara ini, saudara. Nah, selain Irjen Teddy Minahasa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, adapun 4 anggota kepolisian yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya adalah Aibda Ade selaku anggota Satres Narkoba dari Polres Jakarta Barat, kemudian Kompol KS yang merupakan Kapolsek Kalibaru Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan juga Aibtu J yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan juga ada AKBP Dodi Prawira Negara yang merupakan mantan dari Kapolres Bukit Tinggi Polda Sumbar, saudara. Nah, kemudian yang perlu diketahui bahwa Irjen Teddy Minahasa ini menjalani dua pemeriksaan. Selain pemeriksaan pidana, ia pun juga harus menjalani pemeriksaan kode etik seperti itu, Paskalis. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa Irjen Teddy Minahasa dipindahkan penahanannya ke Polda Metro Jaya, karena sebelumnya pada hari Selasa 18 Oktober Irjen Teddy Minahasa yang merupakan tersangka ini sudah menjalani pemeriksaan etik. Namun sampai saat ini tim dari Divisi Propam Polri masih menyusun berkas hasil pemeriksaan sidang etik. Tadi kami juga berusaha untuk menanyakan hal ini kepada pihak Humas Mabes Polri, kapan ini akan diumumkan. Dari pihak Humas Mabes Polri saat ini masih menunggu dari Divisi Propam Polri untuk memberitahu ataupun mengumumkan kapan hasilnya ini, dan kemudian hasil dari sidang etiknya ini akan seperti apa. Nah, kita akan tunggu bersama ke depannya, Paskalis dan juga saudara. Melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta, jurnalis Kompas TV Gracia Adur, terima kasih.